Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah OTK 2 pertemuan 14 ya. Pertemuan yang terakhir sebelum UAS. Kemarin sudah belajar tentang konsep distilasi ya. Sekarang kita ke contoh soal. Sebenarnya contoh soal yang fraksinasi itu juga ada ya di contoh yang etanol air. Yang ini adalah contoh fraksinasi dengan ada reflux ya. Sudah tahu ya reflux itu apa, ada di penjelasan sebelumnya. Ini contohnya adalah dalam sebuah kolom fraksinasi kontinu dipergunakan untuk memisahkan 30.000 pon per jam campuran 40% berat benzen dan 60% berat toluen. Jadi di sini benzennya itu dia dalam persen berat ya. Ini ya. Persen berat ini adalah fit yang masuk sebanyak ini rate-nya 30.000. Ada dua campuran, jadi yang masuk ke sini ini adalah ilustrasi dari kolom distilasinya ya. Ini fit 30.000, yang masuk ke sini itu 40%-nya benzen dalam persen berat menjadi sebuah produk atas yang mengandung 97% berat benzen. Jadi di sini distilatnya ya atau yang diinginkan itu 97% berat benzen. Berarti sisanya yang 3% tetap ada toluen di sini. Selanjutnya, dan produk bawah mengandung 98% berat toluen. Ini yang tidak diinginkan ya. Di sini di bottom di sini ada toluen sebesar 98%. Jadi yang 2%-nya ini ada benzen yang masih terikut di reboiler. Kemudian reflux rasio 3,5 mol reflux per mol distilat. Jadi ada reflux 3,5 molar latent heat dari benzen dan toluen masing-masing 7.360 dan 7.960 kalori per gram mol. Molar laten ini adalah lambda ya. Jadi ini adalah lambda benzen dan ini adalah lambda toluen. Benzen dan toluen merupakan larutan ideal dengan volatilitas relatif atau alfa 2,5. Sudah dipelajari ya, ini alfa itu apa? Fit masuk titik didihnya adalah 95. Ini adalah TB atau T boiling ya. Pada tekanan 1 atm. Tentukan yang A laju produk atas dan bawah dalam pon mol per jam. Jumlah plate ideal bila fit masuk pada keadaan likuida dingin 20 derajat Celcius dan CP-nya 0,44. Ini yang A dan B saja yang dikerjakan. Oke, ini sudah ada ilustrasinya ya. Silakan nanti bisa digambar yang lebih bagus karena ini dari catatan saya. Ini kita tulis dulu yang diketahui ya. Yang diketahui di sini BM benzen C6H6 78 ya, BM toluen 98. Kemudian T boiling tadi ini 95 derajat Celcius. Kita jadikan Fahrenheit. Bisa ya konversinya untuk dirubah ke Fahrenheit. Kemudian fit masuk cairannya itu dalam suhu 20 derajat Celcius. Sama kita jadikan Fahrenheit juga. Ini adalah fitnya dalam pon per jam. Kemudian XF benzen atau fraksi benzen di fit itu 0,4%, tapi ini adalah persen berat ya. Dimana kalau kita melakukan perhitungan ini lebih mudah jika kita menggunakan persen mol. Jadi berat jadikan mol yaitu dibagi dengan BM-nya. Setelah itu toluen sisanya ya 1 dikurangi 0,4, kemudian distilatnya 0,97. Tadi diketahui ya, XD toluen berarti sisanya. Kemudian XB benzen tadi juga diketahui. XB toluen. Fraksi toluen di bottom di sini ya. Itu adalah 98%, berarti sisanya benzen yang sedikit karena ini yang residu. Jadi di distilasi ini ingin mengambil apanya? Benzennya ya. Ini refluxnya dan ini tadi diketahui. Kita cari dulu mencari fraksi mol benzen di fit. Jadi bagaimana caranya? Caranya kita kalikan XF benzen tadi kan dalam persen berat 0,4, kita bagi dengan BM benzennya. Yang namanya fraksi adalah bagian per keseluruhan. Jadi dibagi dengan fraksi benzen dibagi dengan BM-nya dan ditambah dengan fraksi toluen karena campuran ya. Fraksi toluen adalah 0,6 dibagi dengan BM toluennya. Jadi didapatkan ini ya, fraksi mol benzen di fit.
Selanjutnya sama, kita juga cari fraksi mol benzen di distilat ya. Tadi XD toluen benzen dibagi dengan BM benzen dibagi dengan BM dengan XD benzen di distilat dibagi dengan BM-nya ditambah XD toluen ya, toluen di distilat dibagi dengan BM-nya. Untuk mencari fraksi mol benzen di bottom juga sama caranya, silakan nanti dicoba, diuraikan, ditulis ya. Kemudian mencari BM campuran di feed, karena yang masuk itu adalah campuran antara benzen dan toluen, jadi kita harus cari juga untuk BM campurannya. Berarti kita tadi sudah dapat persen mol si feed ya, 0,44, kita kalikan dengan BM benzen ditambah sisanya, berarti di feed itu yang masuk 0,44% mol, sisanya adalah si toluen, berarti 1 min 0,44 ya, dikali dengan BM toluen, kita dapat BM campurannya sebesar ini ya, 85,84 pon per pon mol. Kemudian kita cari mol di feed. Bagaimana cara mencari mol di feed? Kita tadi dapat sini ya, diketahui 30.000 pon per jam, kita bagi dengan BM campurannya, didapatkan hasil sekian ya. Setelah itu mencari BM campuran di distilat, caranya sama, kita cari juga untuk BM campuran di distilat, karena distilatnya kan juga mengandung benzen dan toluen. Kemudian di bottom juga sama. Setelah itu kita menggunakan racah massa total ya, F sama dengan D plus B. Tentu ini sudah bisa ya, dari gambar ini feed, ini distilat, ini adalah bottom, jadi yang masuk sama dengan yang keluar D sama B ya. Nah ini didapatkan, ini diketahui tadi ya, ini persen mol yang tadi didapatkan persamaan 1. Kemudian dari neraca massa komponen ini sudah bisa ya, neraca massa komponen kita bisa dapat nilai D dan B nya sekian. Silahkan nanti dicoba diuraikan ya, ditulis tangan saja. Selanjutnya ini sudah menjawab pertanyaan A, laju di distilat dan di bottom itu sebesar ini. Kemudian yang B ditanyakan adalah jumlah plate. Sekarang kita mau menghitung jumlah plate ya. Di sini tidak dikatakan tidak dijelaskan dia menggunakan total kondensor atau partial kondensor atau reboiler apa. Kalau tidak dijelaskan di sini artinya dia menggunakan total kondensor dan partial reboiler. Kalau total sudah di penjelasan sebelumnya ya, kalau total kondensor berarti tidak ada plate yang dikurangi untuk kondensor karena dia merubah seluruhnya uap menjadi cairan. Tapi di sini digunakan partial reboiler, artinya ada si reboiler ini ada yang tidak semuanya tuh tidak dirubah jadi uap, ada yang jadi cair, yang masih cair gitu, yang masih cair akan dikembalikan lagi ke kolom. Jadi nanti kalau dapat plate ada 1 dikurangi 1 untuk partial reboiler gitu ya, karena reboiler ini adalah seksi stripping atau seksi di bagian bawah ini adalah seksi stripping, jadi nanti yang dikurangi yang plate sebelah bawah sini, plate bawah, dan bagian atas ini adalah seksi rectifying ya. Mari kita buat grafiknya. Yang pertama itu buat garis kesetimbangan terlebih dahulu, yang biru ini ya. Ini langkah 1, buat garis kesetimbangan. Datanya dari mana? Datanya dari ini. Data dari sini ya. Data kesetimbangan benzen toluen ini. Kemudian proses kedua, step kedua itu membuat garis diagonal. Ini langkah kedua, sudah ada nomornya ya. Kemudian langkah ketiga kita masukkan plot XB, XF dan XD. Tadi ini dari yang kita hitung di sini ya, yang ini. Nah, ini. Kemudian XF juga ini dan XD. Ini persen mol ya. Kemudian langkah 4 kita menghitung intercept ya. Ini untuk menentukan seksi yang rectifyingnya. Yang ada intercept ini adalah seksi rectifying. Bagaimana menghitung intercept? Untuk intercept kita pakai persamaan yang ini, XD per R plus 1. XD tadi diketahui, R diketahui, lalu dapatkan intercept 0,2165. Kita plot saja di sini 0,2165 ke garis yang ini, yang XD. Sini kan si XD ini memotong diagonal ya, jadi ini dipertemukan dengan intercept. Kita dapat intercept.
Lalu langkah kelima, kita akan membuat slope ya, slope atau kemiringan, yaitu key line ya. Caranya bagaimana? Caranya kita hitung dulu key-nya. Karena slope ini persamaannya adalah min key per 1 min key. Jadi kita hitung key-nya dulu. Key ini persamaannya adalah 1 plus CP TB min TF per lambda. CP tadi sudah diketahui. TB-nya ini tadi ya yang 95 kita jadikan Fahrenheit. Yang TF yang fit masuk tadi 20 derajat Celcius jadikan Fahrenheit juga. Kemudian lambdanya ini karena dia fitnya juga berupa benzen dan toluen, kita cari lambda campuran. Bagaimana mencari lambda campuran? Dari sini kan tadi diketahui lambda benzen dikali dengan fraksi mol di fit ditambah satu, sisanya ini ya, sisanya kan toluen dikali dengan lambda toluen. Ini kita dapat lambda campuran. Lambda campuran ini dia dalam satuan kalori per gram mol. Kita rubah ke satuan BTU per pound. Nah, ini dapat nilai lambda, kita masukkan ke Q ya. Setelah itu kita bisa menghitung slope. Nah, slope itu bagaimana cara membuat slope 3,72? Cara membuat slope 3,72 yaitu dengan X-nya ini 1 cm, yang Y-nya adalah 3,72. Ini nanti dibuat pakai milimeter blok ya. Jadi nanti bisa terlihat yang Y-nya ini 3,72. Setelah itu, ini kan tadi sudah ya 3,72, di sini kita tarik dari perpotongan CSF di diagonal ini ke ini yang Y sebesar setinggi 3,72. Ini adalah key line. Setelah itu dari XB, dari fraksi yang bottom kita tarik sampai ke key line. Nah, yang hijau ini tadi adalah seksi rectifying, yang merah ini adalah seksi stripping atau milik yang ini ya, reboiler ya, bagian bawah ya, yang ini bagian atas atau distilat. Setelah itu langkah ke-6 tadi buat yang seksi strippingnya. Setelah itu langkah ke-7 adalah membuat plate. Sama ya seperti sebelum-sebelumnya, cara membuat plate itu dari XD kita bawa ke kiri ke kurva kesetimbangan, bawa ke bawah ke seksi rectifying, ke kiri lagi terus sampai sini. Jika sudah melewati garis stripping, maka kita turunnya nggak sampai yang hijau tapi sampai yang merah, sampai seksi stripping. Lagi lanjutkan ke kiri, turun lagi ke stripping. Jadi yang hijau yang bawah ini sudah tidak terpakai ya ini ya. Terus lalu dihitung berapa jumlah plate ya. Coba silakan nanti dihitung berapa jumlah plate-nya. Jangan lupa untuk partial reboiler, berarti di sini ya di bagian bawah ini ada 1 plate untuk reboiler. Ya, seperti itu. Silakan dikerjakan nanti. Untuk perhitungannya juga bisa diuraikan. Untuk kurvanya ini silakan nanti dibuat di milimeter block. Jika ada pertanyaan silakan nanti bisa disampaikan. Seperti biasa difoto dan dikirim ke forum diskusi. Demikian kuliah di pertemuan 14 ini. Silakan bisa dipersiapkan untuk UASnya ya. Nanti mencari mau hari apa, mau jam berapa. Disepakati saja di kelasnya masing-masing. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.